Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersuka cita atas pemeliharaan-Mu sepanjang malam tadi, dan kini kami telah bangun di pagi hari Natal ini dengan tubuh yang segar. Kami mau memulai hari ini dengan membaca firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Allah yang penuh kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di sebuah rumah seorang warga desa yang habis terbakar, dilalap oleh si jago merah, melintaslah seseorang di tempat itu dan ia mendengar ada bunyi suara beberapa anak ayam dari tengah-tengah kayu yang sudah terbakar. Orang itu merasa heran, mengapa masih ada anak ayam yang bisa bertahan hidup di tengah-tengah kayu yang sudah terbakar. Lalu tergeraklah hatinya untuk mengamati lebih dekat dan dia melihat bahwa ternyata ada sayap induk ayam melindungi anak-anak ayam tersebut dari kobaran api yang menghanguskan. Wow, induk yang baik yang rela mati demi menyelamatkan anak-anaknya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, misi penyelamatan yang dilakukan Allah kepada manusia yang berdosa sungguh tidak masuk akal manusia. Sampai Allah merelakan anaknya yang tunggal menderita sejak dari kelahirannya sampai pada kematiannya. Benar-benar tersiksa oleh karena hukuman yang dipikul dan penuh dengan cercaan, hinaan, serta dipermalukan sampai pada kematiannya di atas kayu salib. Manusia telah jatuh dalam dosa dan dosa ini telah menjalar kepada semua manusia tanpa terkecuali. Dosa warisan dapat menyebabkan kematian kekal kalau tidak ada yang bisa menghapus dan menebusnya. Mari kita simak Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa Allah sedemikian rupa merelakan anaknya diperlakukan seperti itu? Tentu karena kasih-Nya yang luar biasa bagi manusia. Kalau bukan Allah sendiri, siapa lagi yang dapat menyelamatkan manusia dari hukuman maut atas dosa yang melilit kehidupannya? Allah adalah berkuasa dan adil, yang pasti akan menghukum setiap orang yang berdosa. Manusia tidak akan mampu menangguh hukuman itu. Maka dihadirkannya lah anaknya yang tunggal, yang dilahirkan sebagai manusia untuk menolong kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bersyukur Dia datang menyelamatkan kita agar kita menerima penebusan dari hukuman dosa itu. Saya dan saudara-saudari diselamatkan melalui satu syarat, yaitu melalui iman dan percaya kepadanya. Firman Allah di dalam Yohanes pasal 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari jangan keraskan hati. Mari kita mengikuti Yesus yang siap menerima kita apa adanya dan mau menebus dosa kita dan menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal. Hari ini,
Kita mengucap syukur karena kita kembali diberi kesempatan untuk merayakan kedatangan Allah yang penuh kasih ke dalam dunia di dalam pribadi Yesus Kristus yang telah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Marilah setiap keluarga merayakan makna Natal yang sesungguhnya dan makna hadiah Natal yang sesungguhnya. Hadiah Natal yang termahal dari semua hadiah, yaitu hadirkan Yesus dalam hidup Anda, Allah yang penuh kasih sebagai juru selamat yang telah menebus dosa kita. Kami dari channel Silveseri mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Natal. Biarlah damai dan sukacita Natal selalu hadir di ruang hati dan ruang keluarga saudara-saudari setiap harinya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, alangkah indahnya firman-Mu hari ini. Engkau telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami. Ini adalah hadiah terbesar yang telah kami terima di dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu mendengarkan akan firman-Mu dan memampukan kami untuk membagikan Injil kabar baik ini, yaitu karunia penyelamatan bagi semua orang yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Hari ini kami mau berdoa bagi semua umat-Mu yang memperingati kelahiran putra-Mu. Biarlah damai dan kasih Natal menyelubungi umat manusia agar kami bisa merayakannya dengan penuh sukacita. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang sakit. Kiranya Tuhan mau melawat mereka satu persatu dan menjamah tubuh mereka agar mereka mengalami kesembuhan. Juga bagi saudara-saudari kami yang dalam pergumulan karena kekurangan atau masalah keluarga atau pekerjaan, Tuhan mau datang dan tolong mereka. Berikanlah jalan keluar dan kelepasan agar mereka pun bisa bersukacita merayakan hari kelahiran-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi negara kami Indonesia. Tuhan mau melawat Indonesia dan khususnya pada masa perayaan ini. Tuhan berkenan memberi kedamaian bagi negara kami. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan dan memohon pimpinan Roh Kudus untuk menyertai kami. Inilah seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Dan muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu. Dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.